Hai guys, kembali lagi sama aku Amelia dan sekarang aku mau menjelaskan detail terkait dengan interview di SBM ITB. Nah, interview di SBM ITB itu mostly berkaitan dengan case study. Jadi, apa itu case study? Jadi, sebuah company atau mungkin sebuah industri gitu dihadapkan oleh sebuah masalah. Sebagai seorang CEO atau seorang manajer, itu harus solve apa yang menjadikan strategi kedepannya dari company yang bermasalah tersebut begitu. Ada beberapa jenis case study, teman-teman. Ada yang tipenya bisa dibilang decision making, bisnis strategi untuk kedepannya itu seperti apa yang lebih baik, analisis dari masalah analytical. Nah, untuk temanya itu sendiri ada yang khusus untuk marketing atau itu bisnis strategi, ada juga khusus untuk decision making gitu ya. Juga yang berkaitan dengan operation management. Jadi apa manajemen operasi itu bagaimana di operational gitu ya, sehingga company itu bisa lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Dia berkaitan dengan organisasi, cara sebuah company restructuring gitu ya, bagaimana managing the people. Nah, untuk interviewnya itu sendiri, jadi teman-teman dikasih waktu sekitar 1 jam. 1 jam itu udah include dari kita perkenalkan diri gitu ya, satu sama lain, dan the rest itu adalah tanya jawab untuk interview. Nah, tips and trick dari aku adalah yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan summary notes dari case study itu, biar kita nggak lupa dan nggak ngeblank di saat interview. Studinya itu akan dikirimkan 2 jam sebelum interview. Nah, di dalam waktu 2 jam ini, kita of course harus ngebaca case study dan kalau bisa adalah taking the notes. Nah, jadi kita harus sudah tahu gitu jawaban dari decision kita itu apa, mengapa, dan plus minusnya itu apa. Kayak misalnya aku waktu itu adalah terkait dengan company yang mau funding gitu. Nah, funding sistemnya tuh ada beberapa dan aku harus pilih which one yang memang beneficial untuk the company gitu. Nah, aku pilihlah si fundingnya, mungkin bisa dibilang funding A gitu. Nah, di funding A ini aku analisis sebenarnya kalau misalnya dia milih funding A gitu ya, plus minusnya tuh apa untuk company dan untuk dirinya dia sendiri gitu sebagai CEO. Dan di sini kita harus mempertimbangkan aspek-aspek yang memang berkaitan langsung dengan company secara personal dari individualnya, dan mungkin kalau dibahas terkait dengan eksternal, economic condition, kita harus banyak untuk praktis gitu ya. Praktisnya dengan membaca banyak terkait dengan case study gitu. Dan case study itu agak berbeda dengan artikel-artikel yang memang kita biasa baca ketika di berita gitu, di news atau social media or anything. Nah, case study itu bedanya adalah mendetailkan terkait dengan company-nya, keadaan company-nya seperti apa. Tapi di sini decision yang kita ambil itu nggak ada yang salah dan juga nggak ada yang benar. Jadi the process of our analysis itu yang sebenarnya menghasilkan sebuah decision yang lebih valid. Nah, untuk selanjutnya adalah cari source dari case study-nya. Nah, cari source dari case study ini agak susah-susah gampang. Biasanya aku carinya kalau yang free dari Scriber, itu aku cukup klik aja gitu ya di Google search, dimana aku cari contoh example dari case study terkait dengan misal organization atau mungkin operation gitu. Jadi aku cari PDF case study of organization misalnya, atau operation management. Nah, sisanya biasanya tuh temen bisa lihat di HBR gitu. Nah, HBR ini aku bacanya mostly dari yang artikel. Terus juga aku cari dari buku kumpulan yang memang isinya adalah case study itu sendiri. Jadi satu buku gitu, misalnya buku case study ASEAN Business Case Study gitu. Nah, di dalam satu buku itu ada beberapa yang memang membahas terkait dengan case study. Nah, kalau di MBA ini sebagai mahasiswa MBA itu case study-nya mostly yang berbayar. Jadi teman-teman di sini dapat benefit, bisa dapatkan free case study yang sebenarnya kalau dicari di web itu sudah berbayar begitu ya. Tips dari aku, jadi yang paling aktif gitu di sini. Kita aktifnya pun kita sudah latihan ya, sudah menganalisis lebih banyak case study, memperlihatkan bahwa kita a bit excited about this application ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya teman-teman gak yakin sama jawabannya, at least gak usah diam gitu. Tapi memang bisa dibilang ya koreksi gitu ya kalau misalnya salah, Pak Bu. Nah, nextnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu biasanya berkaitan dengan apa yang kalian ketahui gitu terkait dengan case study, lalu juga decision kalian itu apa, mengapa kalian memilih decision itu, dan juga apa alasan, apakah ada data yang bisa kalian validate gitu ya untuk
memperkuat argumen kalian. Nah, di sini pertanyaannya itu berasal dari apa yang kita jawab. Jadi teman-teman nggak usah terlalu ngelantur gitu, tapi memang udah dipikirkan dulu sebenarnya jawaban dari pertanyaan dari para dosen itu apa. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah relax. Jadi teman-teman kalau misalnya udah coba praktis gitu, udah sering baca-baca case study, nanti kalian akan lebih mudah dalam menjawab apa yang dikatakan dari dosen begitu. Nah, sebenarnya sistem FGD-nya itu kayak gimana? Jadi sistem FGD-nya itu ada satu room gitu ya, berupa Zoom, dan di situ include dari satu dosen dan juga 5 representasi calon mahasiswa ITB begitu. Nah, 5 orang ini kita nggak tahu gitu mereka siapa, dan juga kita nggak bisa tahu kemampuannya. Teman-teman bisa juga gitu ya search dulu atau research dulu gitu sebenarnya yang menjadi kompetitor kita itu siapa gitu di sana. Karena kita di book kalender gitu ya, di shoot kalender kita itu sekitar H-1 sebelum dari interview. Jadi teman-teman sebenarnya di situ bisa research gitu apa yang bisa menjadi kelebihan kalian gitu ya. Selain dari menjawab dari case study gitu ya, kalian bisa juga menjual itu gitu pada para dosen. It is not that hard sebenarnya. Jadi teman-teman just relax dan tunggu gitu ya hasilnya. Dan kalau dinyatakan berhasil, kalian masuk ke stage selanjutnya yaitu daftar ulang. Dan kalau misalnya tidak berhasil, kalian bisa mendaftar di next batch-nya gitu. Nah, paling itu dari aku. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa kontak aku di Instagram atau di LinkedIn dan juga di Medium. Dan aku open banget buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Thank you guys. Amalia pamit undur diri. Bye-bye.